Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah pohon kurma yang menangis pada hari Jumat. Kenapa? Kisah ini dikutip dari detik.hikmah.com. Dalam buku Cinta 1000 Dirham merajut kerinduan kepada Rasulullah Al-Mustafa. Pekerjaan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu diberi nama Masjid Nabawi yang didirikan tepat di mana unta Rasulullah berhenti. Tanah tempat unta itu berhenti adalah miliki anak yatim bersaudara. Selanjutnya, diketahui bahwa tanah yang telah dibeli tersebut berbentuk seperti bujur sangkar dengan luas hanya sekitar 1060 meter persegi. Masjid yang didirikan pada awal masa itu pun sangat sederhana, hanya berupa tanah lapang yang dikelilingi tembok tanah liat menyerupai lingkaran. Saat masjid ini sudah beroperasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan dakwah dengan berdiri menghadap ke arah jamaah. Beliau berdiri di bagian masjid paling depan dengan bersandar pada satu batang pohon kurma, di bagian kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi. Ketika jumlah jemaah semakin bertambah banyak, orang-orang berdesakan memenuhi masjid. Mereka yang duduk di barisan belakang atau paling jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat wajah beliau. Para sahabat saat itu juga kasihan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelelahan jika berdiri terlalu lama saat berdakwah. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan untuk membuat mimbar khusus bagi Rasulullah. Di atas mimbar itu, Rasulullah akan dapat sesekali duduk beristirahat atau bahkan menyampaikan khutbahnya sambil duduk. Di samping itu pula, para sahabat yang berada di posisi paling belakang tetap bisa menyaksikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyetujuinya. Pada suatu hari Jumat ketika mimbar yang dibuat khusus untuk Rasulullah selesai, beliau keluar dari pintu kamarnya. Beliau berjalan menuju mimbar dengan melewati sebuah pohon kurma itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar untuk berkhutbah, seketika para sahabat yang hadir di masjid itu mendengar bunyi rintihan memelas seperti menangis. Bahkan, debu-debu dari tembok masjid itu berguguran. Suara tangisan itu terdengar semakin lama semakin kencang. Para sahabat yang mencari sumber suara tangisan itu merasa semakin kebingungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun dari mimbar dan mendekati pohon kurma yang sering beliau gunakan sebagai sandaran. Beliau meletakkan tangannya yang mulia pada batang pohon kurma itu kemudian mengusap dan memeluknya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlahan-perlahan suara tangisan terseduh-seduh itu perlahan mereda. Belum terjawab rasa penasaran dalam diri para sahabat yang hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak berbicara kepada pohon kurma itu. Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kamu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukminin, atau aku pindahkan kamu ke surga, setiap akar kamu menjadi minuman dari minuman-minuman di surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu." Pohon kurma tanpa keraguan memilih pilihan yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afal insya Allah. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika tidak aku tenangkan dia, niscaya dia akan terus merintih hingga hari kiamat karena kerinduannya kepadaku." Dalam redaksi lain, mengutip Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Haza Al-Habib Muhammad Rasulullah ya Muhib,
diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terlihat berbicara dengan sebatang pohon kurma. Kemudian, wanita dari Ansar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku memiliki anak seorang tukang kayu. Bolehkah aku menyuruhnya membuatkan mimbar untuk engkau dari pohon itu untuk berkhutbah?" Rasulullah menjawab, "Ya, boleh." Maka si tukang kayu membuatkan beliau mimbar dari pohon kurma tersebut. Pada suatu Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berkhutbah di atas mimbar, bukan lagi di atas potongan pohon kurma seperti pada masa awal pendirian masjid. Tiba-tiba batang kurma yang dijadikan mimbar itu menangis seperti tangis seorang bayi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Batang pohon ini menangis karena merasa telah dilupakan." Demikian diterjemahkan Imam Firdaus dalam buku My Beloved Prophet. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, batang kurma tersebut berteriak seperti teriakan seorang bayi. Rasulullah lalu turun dari mimbar itu dan memeluknya, sementara mimbar dari pohon kurma itu terus menangis. Rasulullah berkata, pohon kurma ini menangis karena mendengar zikir diucapkan di atasnya. Menurut Syekh Abu Bakar, pohon kurma tersebut menangis karena mendengar zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sedih karena berpisah dengan beliau yang selalu berkhutbah di atasnya. Padahal pohon kurma tersebut merupakan benda mati yang tak memiliki roh dan akal. Hal ini, kata Syekh Abu Bakar, menjadi tanda dan bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran risalahnya. Dan hal ini juga merupakan mukjizat besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar dalam pendapat yang dikutip Imam An-Nawawi melalui Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 menambahkan, hadits tentang kisah pohon kurma yang menangis tersebut menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberi nalar pada benda mati bak seekor hewan bahkan seperti seekor hewan yang mulia. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.